Ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala nikmat dan rahmat hidayahnya kita semua dapat berkumpul di Masjid Jami Yarsi pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, Profesor Dr. Gigi Haji Bambang S. Trenggono M.Biomed. Yang saya hormati Ketua Senat Fakultas Dr. Gigi Sonya Priyadarsini MSI, Profesor Dr. Gigi Dewi Nurul Mustakimah Spesialis Perio. Yang terhormat kepada Dr. Gigi Audiawati Surahmin, Spesialis Penyakit Mulut selaku Wakil Dekan 1. Yang terhormat kepada Dr. Gigi Agus Aginansyah, MPD Ket, selaku Wakil Dekan 2. Yang terhormat kepada Dr. Gigi Junaid Prasanto, Spesialis Kedokteran Gigi Anak selaku Wakil Dekan 3. Yang terhormat kepada Dr. Gigi Dharma Satya Prianto, Spesialis Prosto selaku Kepala Prodi Profesi. Yang terhormat kepada Dr. Gigi Cerita Maulani, Spesialis Perio selaku Kepala Prodi Akademik. Yang terhormat kepada Dr. Gigi Nur Hidayati, Magister Pendidikan Kedokteran. Yang terhormat kepada Dr. Gigi Ufo Pramigi, Magister Biomed. Yang terhormat kepada Dr. Toto Herianto, Sarjana Pendidikan, Magister Agama. Yang terhormat kepada Dr. Anda Siti Nuryani, Magister Agama, dan dosen-dosen sekalian yang sudah hadir pada hari ini, serta teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Nur Alia Rahma untuk menyampaikan kajian Islam yang berjudul Kesehatan dan Kebersihan Gigi dan Mulut Saat Puasa. Puasa itu kan adalah ibadah dalam Islam yang berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah pada siang hari, yaitu dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, puasa dalam bahasa Arab ini istilahnya yaitu adalah siam atau saum, yang secara etimologis berarti menahan diri dari sesuatu. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. Yang artinya, barang siapa yang menyaksikan bulan di antara kamu, hendaklah berpuasa. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Maksud dari surat ini yaitu maka barang siapa yang menyaksikan, artinya hadir di antara kamu di bulan itu, hendaklah ia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan di perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sesuai sama hari yang tidak berpuasa itu, dengan menggantikannya di hari lain. Puasa Ramadan itu wajib dimulai ketika melihat atau menyaksikan bulan pada awal bulan Ramadan. Apabila langit dalam keadaan berawan yang mengakibatkan bulan tidak dapat dilihat atau disaksikan, maka bulan Ramadan disempurnakan menjadi 30 hari. Selanjutnya mengenai kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut. Kita sebagai manusia yang bertakwa seharusnya kita melakukan ya hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan selalu menjaga kebersihan jasmani maupun rohani dimanapun kita berada. Salah satu bentuk manifestasi dari ayat Al-Quran yang menyangkut tentang kebersihan adalah hadis riwayat Muslim yang dalam kehidupan sehari-hari ini dikenal dengan ungkapan kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian banyak ayat dalam Al-Quran juga yang menyampaikan mengenai cara menjaga kebersihan dan kesehatan. Di antara lainnya seperti surat Al-Baqarah ayat 222 yang mengingatkan manusia agar selalu menjaga kebersihan dan kesuciannya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut taw Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Selanjutnya, pada masa hidupnya Rasulullah itu dulu membersihkan gigi itu menggunakan siwak. Seperti alat yang membersihkan gigi dan mulutnya dengan tujuan untuk pencegahan terhadap terjadinya penyakit gigi. Biasanya saat dulu itu Rasulullah menggunakannya bersiwak itu saat ingin sholat, kemudian ingin membaca Al-Quran dan malam sebelum tidur. Nah, kalau dulu itu pakainya siwak, sekarang itu mungkin banyaknya pakai sikat gigi sama pasta gigi gitu. Kenapa? Mungkin karena sekarang ini nggak semua orang pakai siwak karena mungkin juga sulit untuk dicari. Dan juga kalau misalnya pasta gigi dan sikat gigi itu kan udah banyak di mana-mana, bahkan di warung juga udah ada gitu kan. Siwak ini juga memiliki manfaat yang nggak kalah unggul sama sikat gigi dan pasta gigi. Karena siwak juga berfungsi sebagai sikat dan sikat dan pastanya juga, sekaligus mempermudahkan kita untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Kalau untuk masalah tekniknya, kalau sekarang pasti udah pada tahu ya untuk anak-anak kedokteran gigi. Kemudian hal ini ditunjukkan oleh perintah ataupun anjuran dari Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan kesehatan dan kebersihan gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Laula an asyuqa ngala ummati aw ngala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholatin. Yang artinya, sekiranya arahanku tidak memberatkan umat mukmin, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak atau menggosok gigi setiap kali mereka akan mendirikan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian saat berpuasa ini kan kita nggak makan dan nggak minum ya teman-teman. Jadi kelenjar ludah yang ada di mulut kita ini jadi berkurang. Bisa menyebabkan mulut kita jadi kering dan juga bisa menyebabkan bau mulut yang tidak sedap atau halitosis. Kemudian teman-teman ada yang tahu nggak bau mulut kita itu saat puasa ternyata beda kalau misalnya dari sisi menurut Allah itu, kalau kita kan mungkin kalau teman-teman pada puasa bau mulut aduh nggak nyaman gitu kan. Tapi kalau misalnya dari sisi Allah itu ternyata Allah itu justru senang sama kita yang berpuasa. Karena bukan masalah bau mulutnya, tapi karena ternyata bau mulut kita itu seperti minyak misk atau kasturi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, waladzi nafsi biyadihi lahu lufu wa mis solat wa mis soimi atyabu indallahi ta'ala mirrihil misk, yang artinya sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misk atau kasturi. Nah, mengenai bau mulut ini ternyata itu menyenangkan di sisi Allah. Karena bau mulut ini tuh ternyata dihasilkan dari amalan ketaatan kita dan karena mengharapkan ridho dari Allah. Sebagaimana pula darah orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti akan tetap berwarna seperti warna darah. Namun baunya begitu wangi seperti bau minyak misk atau kasturi. Nah, mengenai perawatan gigi saat puasa, mungkin banyak orang yang kalau misalnya perawatan gigi itu mikir berkali-kali karena bisa takut tertelan gitu kan saat perawatan gigi cairannya. Terus juga ternyata kalau misalnya dari Majelis Ulama Indonesia itu menjelaskan fatwa mengenai tindakan kedokteran gigi itu tidak membatalkan puasa. Tapi baiknya untuk kita mencegah agar tidak ada saat melakukan tindakan tidak ada yang tertelan, baiknya mending kita mungkin lebih baik melakukan perawatannya pada malam hari aja.
Kecuali ada yang sudah urgensi dan udah darurat banget, sudah sakit banget daripada memperburuk keadaan giginya, itu boleh dilakukan perawatan gigi saat puasa. Kemudian ada juga kisah Nabi yang dikisahkan ketika Nabi Musa ini mengalami sakit gigi. Ia menyampaikan keluhannya dan berdoa kepada Allah agar sakit giginya ini yang dideritanya itu segera sembuh. Kemudian Allah itu memerintahkan Nabi Musa untuk mengobati giginya dengan tanaman obat. Setelah dilakukan mengambil tanaman obat ini, kemudian ternyata upayanya ini tidak berhasil. Bukannya sembuh, tapi malah makin parah. Tapi malah Nabi Musa ini bukan berdoa lagi sama Allah, tapi malah langsung waktu kambuh lagi, Nabi Musa ini malah langsung nyari tanaman obat lagi, bukan meminta doa sama Allah. Jadi hikmah yang dipetik di sini, kenapa Allah itu malah memberinya sakit lagi? Karena Allah itu mempunyai sifat jaiz yang bebas melakukan apapun dengan apa yang dikehendakinya. Kemudian yang kedua, Allah juga memiliki semua yang ada di langit dan bumi termasuk kesehatan dan kesembuhan. Terima kasih. Ini sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.